warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusana Rusana dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai pengenalan dan penempatan. Pengenalan atau orientasi adalah aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Tujuan dari pengenalan adalah memperkenalkan karyawan baru dengan ruang lingkup tempat bekerja. Yang kedua, memberikan tentang kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, menghindarkan kemungkinan timbul kekacauan yang dihadapi karyawan baru. Yang keempat, memberikan kesempatan karyawan baru menanyakan hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Berikut memaparkan topik yang lazim dimasukkan ke dalam program orientasi. Yang pertama, sejarah perusahaan, organisasi perusahaan, nama-nama jabatan dan departemen karyawan, tata letak, masa percobaan, lini produksi, tinjauan proses produksi, kebijakan dan peraturan disipliner, buku pedoman karyawan. Prosedur keselamatan kerja, ada skala bayaran dan hari bayaran, liburan di hari besar, jam-jam istirahat, tunjangan pelatihan dan pendidikan, konseling, tunjangan asuransi, layanan yang disediakan oleh perusahaan bagi karyawan, ada program rehabilitas, perkenalan dengan penyelia, pelatih, kerabat kerja, dan konselor karyawan, tugas pekerjaan di lokasi pekerjaan, tugas-tugas pekerjaan, persyaratan keselamatan kerja, tinjauan pekerjaan, sasaran pekerjaan, dan hubungan dengan pekerjaan yang lainnya. Manfaat program pengenalan. Saat ini yang dirasakan kebanyakan para karyawan berkisar tentang berkurangnya kecemasan karyawan. Dengan kecemasan yang berkurang, para karyawan dapat belajar lebih baik. Pengamburan masalah oleh rekan sekerja atau kritikan dari penyelia dapat diatasi karena karyawan yang dapat mengikuti masa orientasi dengan baik mempunyai harapan kerja yang lebih realistis dan baik. Hasilnya adalah bahwa karyawan yang mengikuti masa pengenalan dengan baik membutuhkan perhatian lebih kecil dari penyelia dan rekan sekerjanya. Kinerja lebih baik dan lebih kecil memungkinkan kemungkinannya untuk berhenti. Tindak lanjut pengenalan. Program pengenalan yang sukses diteruskan dengan tindak lanjut yang dibutuhkan karyawan baru karena mereka sering tidak dapat mengingat apa-apa yang diinformasikan dalam masa pengenalan. Departemen Sumber Daya Manusia menanggulanginya dengan rapat tidak resmi atau daftar checklist sederhana untuk meminta karyawan memberikan kritik tentang kelemahan program orientasi. Kelemahan tersebut mungkin berupa topik tentang karyawan yang memerlukan lebih banyak informasi. Daftar checklist juga memberikan umpan balik untuk memberikan Departemen Sumber Daya Manusia mengidentifikasi bagian-bagian dari program pengenalan yang dinilai cukup baik. Meskipun daftar checklist dapat berjalan efektif, pertemuan langsung face-to-face antara karyawan dengan supervisornya merupakan langkah terpenting dari tindak lanjut program orientasi. Implikasi internasional yang menjadikan pengenalan luar negeri berbeda ialah adanya pengenalan tentang adat istiadat atau budaya, bahasa, dan perbedaan hukum bisnis. Orientasi internasional juga harus mencakup tindak lanjut tambahan sebelum karyawan tersebut tiba di negara tujuan. Bantuan mungkin dibutuhkan seperti mengetahui kebiasaan lokal, rumah, tempat belanja, dan sekolah. Departemen Sumber Daya Manusia mungkin dipanggil untuk mencarikan pekerjaan bagi pasangan si karyawan. Bila karyawan itu membawa istri atau suami, kalau tidak mungkin saja tekanan dari keluarga dapat mendorong permintaan untuk kembali ke negara asal. Semua ini berlalu bagi karyawan yang akan ditugaskan ataupun akan kembali ke negara asal. Faktor tindak lanjut yang baik dan supervisor dapat amat penting bagi keberhasilan penempatan. Baik, sebelumnya saya akan meneruskan presentasi dari Rosana yang telah tadi dipaparkan. Selanjutnya mengenai poin berikutnya yakni implikasi internasional. Implikasi internasional yang menjadikan pengenalan luar negeri berbeda ialah adanya pengenalan tentang adat istiadat atau budaya, bahasa, dan perbedaan hukum bisnis. Orientasi internasional juga harus mencakup tindak lanjut tambahan. Sebelum karyawan tersebut tiba di negara tujuan, bantuan mungkin dibutuhkan, seperti mengetahui mungkin dipanggil untuk mencarikan pekerjaan bagi pasangan karyawan, atau juga sering disebut bila karyawan itu membawa istri maupun suami. Kalau tidak,
Mungkin saja tekanan dari keluarga dapat mendorong permintaan untuk kembali ke negara asal. Semua ini berlaku bagi karyawan yang akan ditugaskan ataupun akan kembali ke negara asalnya. Faktor tindak lanjut yang baik dan supervisor dapat menjadi amat penting bagi keberhasilan penempatan internasional. Selanjutnya, ini mengenai penempatan. Sebutkan juga pengertian dari penempatan, yaitu pelaksanaan penempatan karyawan yang sangat tepat akan tercipta manakala kemampuan bekerja dari pegawai sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Keputusan mengenai penempatan dimaksudkan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang juga tepat. Adapun beberapa pengertian penempatan atau juga placement menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Rachel Dafai cakup tahun 2004-211, yakni penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Lanjut, menurut Melayu Hasibuan, penempatan adalah menempatkan calon karyawan yang mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Lanjut, menurut Maripot Tua Effendi 2002, penempatan merupakan proses penugasan ataupun pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai kepada petugas atau jabatan baru atau jabatan yang sangat-sangat berbeda. Selanjutnya, metode penempatan. Di sisi lain, selain juga pengertian penempatan, ada juga metode penempatan. Mencakup definisinya, pemilihan metode sangat penting dilaksanakan agar supaya pelaksanaannya dapat efektif dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Manajer yang cakap akan merancang metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Penempatan karyawan seperti promosi, transfer, dan demosi hendaknya dilakukan dengan metode yang efektif dan efisien supaya manfaat yang optimal. Lanjut. Baik, sebelum mengadakan penempatan pegawai, dalam hal ini perlu melihat metode-metode yang harus ditempuh dalam penempatan pegawai. Adapun metode-metode yang harus ditempuh adalah yang pertama, menentukan kebutuhan sumber daya manusia atau juga disebut SDM. Berikutnya, mengupayakan persetujuan anggaran untuk mengadakan atau mengisi jabatan-jabatan. Yang ketiga, mengembangkan kriteria penempatan yang valid. D. Pengadaan atau juga yang sering disebut rekrutmen. Selanjutnya, mengadakan tes atau sebaiknya mass screening para pelamar. Selanjutnya, menyiapkan daftar dari para pelamar dan pegawai yang sangat-sangat berkualitas. Yang terakhir, poin terakhir, mengadakan seleksi pegawai. Nah, berikut syarat-syarat penting dalam proses penempatan karyawan, antara lain, pertama, informasi analisis jabatan yang memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan, dan standar prestasi yang seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut, agar seorang karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Maksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, kecakapan. Dan yang terakhir, ketiga, keahlian. Selanjutnya, prinsip-prinsip penempatan kerja. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Yang kedua, prinsip demokrasi. Ketiga, prinsip the right man on the right place. Yang keempat, prinsip equal pay for equal work. Yang kelima, prinsip kesatuan arah. Keenam, prinsip kesatuan tujuan. Ketujuh, prinsip kesatuan komando. Dan yang terakhir, poin ke-8, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Lanjut. Terdapat 3 jenis penting dari penempatan, yaitu promosi, transfer, dan juga demosi. Yang pertama adalah promosi. Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, dan atau level umumnya diberikan sebagai penghargaan, hadiah, atau juga disebut reward system, atau usaha dan prestasinya di masa lampau. Kedua, transfer. Transfer terjadi kalau seseorang karyawan dipindahkan dari satu bidang ke bidang tugas strukturalnya. Transfer dapat berupa kepindahan yang bersifat geografis atau juga pindah kota atau pulau, dapat meningkatkan pengaruh atau dual career families atau keluarga di mana suami dan istri adalah meminta berhenti bekerja. Ketiga, demosi. Sedangkan demosi terjadi kalau seorang karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah ditingkatkannya, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya. Baik, mungkin sekian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang berkenan, mohon dimaafkan karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan kami bisa semakin baik, semakin profesional, semakin bisa memaparkan dengan secara baik.
Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.